Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrido Ulia Putri dari mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah penanganan dan pengolahan limbah agroindustri, khususnya yang berasal dari limbah sekam padi. Berikut penjelasan dari saya. Indonesia termasuk negara penghasil beras terbesar setelah China dan India. Hal ini menurut FAO Statistik Division tahun 2008. Beras menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, beras selalu dibutuhkan. Menurut Badan Pusat Statistik, per 8 Oktober tahun 2019, produksi beras di Kabupaten Lamongan sebesar 30,90 ton dengan luas lahan pertanian sebesar 924,212 hektar. Dengan banyaknya produksi beras tersebut, maka limbah yang dihasilkan juga banyak, seperti limbah jerami, menir, dedak, dan sekam padi. Untuk per 1 ton beras, maka akan menghasilkan sekam padi sebanyak 200 kg. Untuk pemanfaatan sekam padi sendiri juga masih terbilang rendah untuk dimanfaatkan oleh para petani. Selanjutnya di sini ada data produksi beras tahun 2019 di Jawa Timur. Ini menurut Badan Pusat Statistik. Yang ada beberapa kota di sini, termasuk juga ada kota Lamongan dengan kapasitas produksinya sebesar 30,90 ton dengan luas panennya sebesar 924,212 hektar. Selanjutnya ada karakteristik dari limbah si sekam padi. Yang pertama ada karakteristik dari sifat fisik. Jadi limbah sekam padi ini memiliki warna kuning kecoklatan, memiliki tekstur yang kasar dengan panjang sekitar 8 sampai 10 mm dengan lebar sekitar 2 sampai 3 mm dengan tebal sekitar 0,2 mm. Sifat fisiknya menurut Hanan tahun 2016 terdapat selulosa sebesar 50%, adanya lignin sebesar 25 sampai 30%, adanya silika sebesar 15 sampai 20% dan adanya protein kasar sebesar 1,70 sampai 7,26%. Untuk analisa potensi limbahnya sendiri, dari kualitatifnya, pemanfaatan limbah sekam padi biasanya oleh petani ini dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Jadi untuk pemupuk organik ini dilakukan dengan cara pembakaran si sekam padi itu tadi, dan nantinya akan bisa digunakan pada lahan si petani. Namun ada juga yang tidak memanfaatkan si sekam padi tersebut, jadi hanya dibiarkan begitu saja atau dibakar lalu tidak dimanfaatkan kembali, jadi tidak dikembalikan ke lahan si petani kembali. Dan juga si sekam padi ini tadi dapat dijadikan sebagai silika gel dengan cara proses pengabuan dan sintetis silika gel. Selanjutnya di sini ada pemanfaatan limbah si sekam padi. Yang pertama ada pupuk organik. Jadi biasanya para petani ini memanfaatkan si sekam padi ini untuk pupuk organik. Hal ini dikarenakan sekam padi dapat menggamburkan tanah dan sangat baik bagi kesuburan tanah. Untuk pengolahan menjadi pupuk sendiri biasanya hanya dilakukan pembakaran pada sekam padi tersebut, sehingga hasil dari pembakaran ini akan menghasilkan asap berupa polusi udara yang dapat mencemari udara. Berikut merupakan gambar dari ilustrasi yang pertama ini, gambar dari pembakaran si sekam padi, dan yang sebelah sini ada proses hasil jadinya si pupuk dari si sekam padi itu tadi. Selanjutnya di sini ada contoh yang kedua, yaitu biomasa. Sekam padi menjadi salah satu bahan yang potensial
apabila digunakan untuk energi terbarukan. Hal ini dikarenakan sekam padi memiliki nilai kalor dengan rata-rata sebesar 15 mJ per kilogram. Hal ini dikemukakan menurut dari Fang pada tahun 2004. Namun untuk teknologi yang digunakan dalam pembuatan biomasa ini itu terbilang belum tersedia di Indonesia. Jadi belum tersedianya teknologi ini dapat mengakibatkan sulitnya pembuatan biomasa dari si sekam padi. Ini ilustrasi dari sekam padi dengan sekam padi kasar yang belum dilakukan pemrosesan, dan yang ini merupakan hasil dari biomasa si sekam padi itu tadi. Selanjutnya di sini ada silika gel. Jadi kandungan silika yang tinggi pada sekam padi, oleh sebab itu hal ini diakibatkan sekam padi sangat potensial dijadikan sebagai silika gel. Hal ini juga akan menambah nilai jual dari si sekam padi itu tadi yang sebelumnya tidak memiliki nilai jual sama sekali. Ini ilustrasi dari sekam padi yang belum dilakukan pemrosesan, dan yang ini yang sudah dijadikan sebagai silika gel. Selanjutnya ada data kuantitatif limbah sekam padi. Jadi terdapat 20% sekam padi setiap berat dari si sekam padi dari berat padi. Jadi apabila terdapat 1 ton padi, maka akan menghasilkan 200 kg sekam padi. Sekam padi ini mengandung silika sebesar 20%. Jadi untuk 20% dari data yang didapatkan BPS, saya ambil dari kota Lamongan. Apabila 20% dari 530,90 ton, maka akan dihasilkan sebesar 106,18 ton sekam padi. Selanjutnya ada prioritas penanganan limbah. Di sini yang diprioritaskan yaitu silika gel. Jadi tingginya kandungan silika yang terdapat pada sekam padi dapat menjadi acuan untuk memanfaatkannya sebagai bahan pembuatan silika gel. Silika gel dapat digunakan sebagai bahan absorben, dan kebutuhan silika gel ini juga akan terus meningkat baik itu di laboratorium maupun di dunia industri. Namun silika gel yang beredar di pasar ini masih cukup terbilang mahal, sehingga biaya operasionalnya yang akan digunakan juga akan tinggi. Jadi untuk menekan biaya operasional tersebut, maka dilakukan pembuatan silika gel dari bahan yang sederhana, murah, dan mudah. Seperti contoh ada si sekam padi ini dengan kandungan silika sebesar 20% per berat padi dari sekam padi. Gambar di bawah merupakan ilustrasi dari hasil dari sekam padi, yaitu silika gel. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada proses pengabuan. Jadi proses pengabuan dimulai dengan mengabukan sekam padi pada tungku panas dengan suhu sebesar 600 derajat Celcius selama 4 jam. Lalu dilakukan pendinginan sekam padi dan menimbang sekam padi. Terus dilakukan penghalusan sekam padi dan pengayakan abu sekam dengan ayakan ukuran 200 mesh. Selanjutnya ada preparasi larutan natrium silikat. Yang pertama adanya peleburan abu sekam padi sebanyak 6 gram dengan menggunakan 200 ml NaOH 1M. Selanjutnya ada dilarutkan hasil leburan dengan 100 ml Aquades dan mendiamkannya selama 1 malam. Lalu dilakukan penyaringan larutan silikat yang sudah terbentuk menggunakan kertas saring dan membilas endapan menggunakan Aquades. Proses selanjutnya yaitu pembuatan silika gel.
Yang pertama, menempatkan natrium silika sebanyak 42 ml ke dalam wadah plastik dan kemudian ditambahkan larutan HCl sebanyak HCl 1 m secara perlahan dan mengaduknya sampai terbentuknya gel dan mencapai pH sebesar 7. Terus dilakukan penambahan 30 ml aqua demineralizata dan mengaduknya dengan stearer selama 10 menit, kemudian menyaringnya dan mengambil residu. Terus dilakukan pengeringan dengan suhu sebesar 100 derajat Celcius selama 4 jam. Lalu hasil dari silika gel itu tadi dikarakterisasi dengan menggunakan FTIR untuk mengetahui gugus fungsinya. Jadi itu tadi proses dari pembuatan si silika gel dari sekam padi. Ini merupakan beberapa link jurnal, acuan jurnal yang saya pakai. Terima kasih, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.